Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya hari ini kita akan lanjutkan ya untuk surat Al-Baqarah 68, 69, 70, 71 ya. Surat Al-Baqarah untuk tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusilul arda wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Qalul ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Artinya, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi betina itu masih samar
bagi kami dan sesungguhnya kami niscaya Allah akan mendapatkan petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kami menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang sikap keras kepala Bani Israel dan banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasul mereka. Maka terdengar ya istilah pertanyaan Yahudi gitu di antara kita, kalau yang orang yang banyak nanya gitu. Sudah dikasih tahu terus nanya. Nah, lanjut ya. Oleh karena itu, ketika mereka mempersulit diri sendiri, maka Allah pun mempersulit mereka. Seandainya mereka menyembelih sapi bagaimanapun wujudnya, maka sudah cukup baginya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Ubaidah, dan ulama lainnya. Namun mereka mempersulit diri sendiri sehingga Allah pun mempersulit mereka. Di mana mereka berkata, Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina apakah itu. Artinya sapi yang bagaimana kriterianya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seandainya mereka menyembelih sapi yang paling buruk sekalipun, maka cukuplah bagi mereka. Tetapi ternyata mereka mempersulit diri sehingga Allah pun mempersulit mereka. Riwayat ini berisnad sahih. Juga diriwayatkan oleh perawi lainnya dari Ibnu Abbas. Jadi ketika Allah memerintahkan, sembelihlah sapi betina, udah cukup. Tapi karena keras kepala bertanya lagi sapi apa, seperti apa gitu ya. Hal senada juga dikemukakan oleh Ubaidah, As-Suddi, Mujahid, Ikrimah, Abu Al-Aliyah, dan ulama lainnya. Innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Artinya sapi itu tidak tua dan tidak juga muda yang belum dikawini oleh sapi jantan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Al-Aliyah, As-Suddi, juga Ibnu Abbas. Mengenai firman-Nya awanum baina dalik, ada hak dari Ibnu Abbas mengatakan yaitu pertengahan antara tua dan muda. Dan itulah hewan dan sapi yang paling kuat dan paling bagus. Sedangkan As-Suddi mengatakan al-awanu berarti nisfu, setengah, yaitu antara sapi yang sudah melahirkan dan cucu yang dilahirkan anaknya. Mujahid dan Wahab bin Munabbih mengatakan sapi tersebut berwarna kuning. Oleh karena itu Musa mempertegas warna kuning sapi itu dengan menyebutkan sebagai kuning tua. Mengenai firman-Nya tersebut, Sa'id bin Jubair mengatakan warnanya benar-benar murni lagi jernih. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Al-Aliyah, Rabi bin Anas, As-Suddi, Hasan Al-Basri, dan Qatadah. Dalam tafsirnya Al-Aufi dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, faqi'un launuha, mengatakan karena sangat kuningnya maka warnanya nyaris putih. Mengenai firman-Nya tasurrun nadirin, yang menyenangkan orang-orang melihatnya. As-Suddi mengatakan yaitu menakjubkan bagi orang-orang yang menyaksikannya. Demikian itu pula kata Abu Al-Aliyah, Qatadah, dan Rabi bin Anas. Sedangkan Wahab bin Munabbih mengatakan, jika engkau melihat kulitnya maka terbayang dalam benakmu bahwa sinar matahari terpancar dari kulitnya. Firman-Nya, innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, maksudnya karena jumlahnya yang sangat banyak sehingga menjadikan samar. Oleh karena itu, sebutkan keistimewaan sapi itu dan juga sifat yang dimilikinya kepada kami. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah jika engkau menjelaskannya kepada kami
la muhtadun, niscaya kami akan meroleh petunjuk kepadanya. Musa berkata, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi yang belum pernah dipakai mengolah tanah, tidak untuk mengairi tanaman. Artinya, sapi betina itu tidak dihinakan dengan menggunakannya untuk bercocok tanam dan tidak juga untuk menyirami tanaman. Tetapi sapi itu sangat dihormati, elok, mulus, sehat dan tidak ada cacat padanya. La syiyata fiha. Berarti tidak ada warna lain selain yang dimilikinya. Menurut Atha al-Qurashani, la syiyata fiha. Berarti warna sapi itu hanya satu, yaitu polos. Qalul ana ji'ta bil haq. Mereka berkata, sekarang barulah kami menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Qatadah mengatakan, sekarang engkau telah berikan penjelasan kepada kami. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, hal itu dikatakan demi Allah telah datang kepada mereka kebenaran. Itu ya. Jadi karena mungkin anggapan mereka sapi yang bisa menghidupkan orang mati itu pasti sapi yang tidak biasa, makanya nanya gitu. Pada bahuha wa ma kadu yaf'alun, padahal menurut Allah itu sudah cukup kalau mereka melaksanakan perintah gitu ya, tidak banyak nanya. Sapi betina, sembelihlah sapi betina, cukup dengan sapi betina apapun. Tapi karena mereka keras kepala dan mungkin ini adalah sudah takdirnya ya untuk menjadikan kepada kita menjadi petunjuk ya gitu. Oke, lanjut. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelihnya dan mereka nyaris tidak mengerjakannya. Dari Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak mengatakan, mereka nyaris tidak melakukannya. Penyembelihan itu bukanlah suatu hal yang mereka kehendaki, karena yang mereka inginkan justru tidak menyembelihnya. Oh, ini alasannya ya. Karena mungkin banyak nanya itu ingin menolak perintah gitu ya. Maksudnya, meskipun sudah ada semua penjelasan, juga berbagai tanya jawab serta keterangan tersebut, namun mereka tidak menyembelihnya kecuali setelah bersusah payah mencarinya. Semua itu mengandung celaan terhadap mereka, karena tujuan mereka melakukan hal itu tidak lain untuk menunjukkan kesombongan. Oleh karena itu mereka nyaris tidak menyembelihnya. Oke, di sini ada penjelasan ya. Nah, permasalahan. Ayat yang menyebutkan sifat-sifat sapi betina itu sehingga benar-benar jelas dan tertentu. Setelah disebutkan secara global, dapat dijadikan dalil yang menunjukkan sahnya jual beli as-salam. 23 as-salam itu adalah jenis transaksi di mana pembayaran dilakukan secara kontan, sementara barangnya diterima kemudian. Namun spesifikasinya sudah jelas dan ditentukan, juga waktu penerimaannya. Pada binatang sebagaimana hal itu menjadi mazhab Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Laits, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama, baik ulama salaf yang terdahulu maupun khalaf yang datang kemudian. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tan'atul mar'atul mar'ah li jaujiha ka'annahu yang duru ilaiha." Seorang perempuan tidak boleh menjelaskan sifat perempuan lain kepada suaminya hingga seolah-olah suaminya melihatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagaimana Nabi SAW menyifati unta diat tebusan, unta diat, sebagaimana Nabi SAW mensifati unta diat, ya, unta yang dijadikan sebagai tebusan dalam kasus pembunuhan karena kesalahan atau hampir masuk dalam kategori sengaja dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh hadis. Abu Hanifah, As-Sauri dan para ulama Kufah berpendapat tidak sah jual beli as-salam pada binatang sebab tidak tertentu kondisinya. Keterangan yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Huzaifah bin Yaman bin Al-Yaman, Abdurrahman bin Samurah dan lain-lainnya. Nah, ini ada hubungannya juga dengan jual beli ya. Jadi ketika barangnya tidak terlihat gitu ya,
masih samar, itu tidak boleh katanya. Tapi dari beberapa pendapat ulama yang lainnya boleh karena adanya ayat ini ya, seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.